Inilah 7 dampak bila kamu selalu dalam kecemasan. A Better Life, untuk hidup yang lebih baik. Kembali lagi bersama saya Hendra dalam A Better Life, untuk hidup yang lebih baik. Merasa cemas dalam situasi tertentu adalah normal. Tetapi jika cemas yang dirasakan berlebihan dan terus-menerus mengganggu aktivitas sehari-hari, maka dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Beberapa dampak yang mungkin terjadi ketika seseorang selalu merasa cemas yang berlebihan antara lain. Ada 7 dampak, teman-teman silakan simak baik-baik. Yang pertama, gangguan mental. Satu kondisi cemas yang berkepanjangan dan berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan panik, dan gangguan obsesif dan kompulsif. Yang kedua, gangguan fisik. Cemas yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, sakit jantung, dan tekanan darah tinggi. Dampak yang ketiga, bila kamu terlalu cemas, adalah gangguan tidur. Kondisi cemas yang berlebihan dapat mengganggu kualitas tidur seseorang, sehingga seseorang merasa lelah dan tidak bertenaga selama aktivitas sehari-hari. Dampak yang keempat, bila kamu terlalu cemas, adalah isolasi sosial. Orang yang selalu merasa cemas yang berlebihan mungkin menghindari interaksi sosial dengan orang lain dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kelima adalah gangguan kinerja. Kondisi cemas yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi dan mempengaruhi kinerja seseorang di tempat kerja atau dalam aktivitas akademis. Jadi situasi atau Anda terlalu cemas, Anda bisa mengganggu aktivitas Anda seperti kerja, atau yang masih sekolah, kuliah bisa mengganggu akademismu atau aktivitas belajarmu. Yang keenam, dampak yang keenam adalah menurunkan kualitas hidup. Kondisi cemas yang berkepanjangan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan membuat mereka merasa tidak bahagia dan tidak puas dengan hidup mereka. Dampak yang ketujuh, bila kamu selalu cemas. 7. Ketergantungan pada obat-obatan atau alkohol. Beberapa orang mungkin mencoba untuk mengatasi cemas yang berlebihan dengan menggunakan obat-obatan atau alkohol. Yang pada akhirnya maksud saya dapat memperburuk kondisi kesehatan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda cemas yang berlebihan dan mencari bantuan jika kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan
kesejahteraan seseorang. Ada berbagai macam cara untuk mengatasi cemas, termasuk terapi kognitif, perilaku, obat-obatan, meditasi, dan teknik relaksasi lainnya. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat. Saya berharap buat teman-teman yang suka cemas nih, terus selalu berpikiran positif ya. Bila kamu terus selalu berpikiran positif, maka kecemasan itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kita akan bertemu kembali di pembahasan A Better Life untuk hidup yang lebih baik di pembahasan selanjutnya. Terus berpikiran positif dan jaga terus kesehatan Anda.